nggak hanya dengan melukis di kanvas, nggak hanya dengan musik, dengan lagu, tapi dengan tanaman juga bisa gitu ya Pak Yatno ya? Betul. Dan beliau salah satu seniman tanaman kita nih. Ini termasuk udah master kalau lihat saya nih. Pohonnya di sana bibitnya banyak banget sahabat tani gitu ya. Jadi yang tidak dibutuhkan saya potong, kemudian potongannya ini biar tidak mengering. Iya, ini merah-merah apa ini Pak Yatno? Ini saya tutup dengan salep kambium Mas. Dengan tujuan biar tidak membusuk potongannya dan kambium cepat menutup. Ini bisa digabungkan dengan pohon yang sudah ada berarti nih Pak? Bisa. Nah ini tadinya di sini tidak ada cabang Mas. Oh, cabangnya hanya ini cabang 1, cabang 2-nya ini kosong. Ini buatan ini? Iya, akarnya juga di sini kosong. Jadi saya ambil cangkokan kayak gini nih? Ya kayak gini. Kemudian ini saya buat lubang di sini. Dilukai pohon utamanya ini? Dilukai. Lebarnya sesuai dengan cangkokan yang mau kita tempel Mas. Itu ada yang sudah dibeli sama temen. Wah ya kita lihat sahabat tani, kita sambil jalan-jalan ya. Harganya berapa, terus kita lihat sahabat tani bentuknya kayak gimana. Ini hutan bukan sembarang hutan teman-teman. Jadi ini hutan karya seninya Pak Yatno. Ada 2 yang sudah laku. Wah, ini salah satunya. Ini saya lepas 2,5 Mas. Wow, 2.500.000. Ya, 2,5 juta. Ini 2.500.000. Jadi 5 juta sama ini 2. Ini sama ya, ini. Betul. Ini sama ini. Jadi temen ada yang datang ke lahan katanya suka seneng dengan ini. Dengan ini sama itu. 2 pohon ini terus dia minta 2 pohon. 5 juta. 5 juta ini. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, sore hari ini saya ada di pusat bahan apa ini? Bonsai. Pusat bahan bonsai. Calonnya untuk dibuat bonsai. Bersama saya, di samping saya ada Pak Guru ini. Bisa dikenalkan dulu Pak? Ya, baik, saya kenalkan dulu, nama saya Suyatno, petani bonsai. Jadi belum jadi bonsai, ini baru bahan bonsai. Bahan dasar ataupun bahan cangkokan dari berbagai jenis tanaman. Ada kimeng, ada waru India, ada sancang, ada anting putri. Banyak sekali di sini ternyata. Ini kalau pecinta bonsai kesini pasti udah haus mata nih dari sini nih, karena bahannya banyak sekali di sini, lengkap, tinggal dicangkok dan diperbanyak jadi bonsai. Ini ngomong-ngomong dulu Pak Yatno ya. Siap. Pak Yatno ya. Pak Yatno ini sebenarnya profesinya ngapain Pak Yatno? Kalau saya itu sehari-hari ngajar di SD Mas. Oh Pak Guru beneran ya? Ngajar di SD. Karena memang hobi dari kecil itu saya bertani, karena memang anak petani ya, jadi tidak mungkin akan meninggalkan pertanian. Hobinya jadi tetap petani tapi profesinya sekarang guru. Alhamdulillah sekarang ngomong anak SD itu. Anak SD. Gurunya guru tentang bonsai atau apa Pak? Kalau saya guru olahraga kebetulan di lapangan. Guru olahraga. Tapi kok bisa seneng bonsai Pak? Kalau anak petani kan biasanya petani padi, petani hortikultura. Ini petani bonsai baru sekarang lo tampil di sini Pak. Oke. Ya. Dulunya itu saya memang berawal dari ayah saya itu bertani. Ya tani otodidak lah, tani tradisional, dari tanam padi, jagung, kacang hijau. Beralih berganti tahun ikut-ikut teman tanam hortikultura, tanam juga sayur-sayuran. Jenengan juga ikut tanam itu dulu? Ikut juga, dari tanaman cabai, kacang panjang, cesim, cabai rawit, cabai keriting, udah pernah saya. Hanya pengalaman masih butuh masukan dari teman-teman, dari pakar-pakar pertanian. Sebelum bergerak di bonsai, jenengan petani seperti biasa ya, tanaman-tanaman hortikultura gitu. Betul. Pepaya juga katanya pernah di sini. Ya, pernah juga saya tanam pepaya 2 periode, Mas. Oh gitu. Waktu itu memang habis saya tanam jagung. Setelah selesai jagung saya coba menanam pepaya. Itu alhamdulillah ya
lumayan lah buat untuk ongkos-ongkos jajan anak sekolah itu. Ya enggak banyak sih Pak, sekitar 100 ubin berapa pohon ya itu ya. Lumayan 100 ubin. 100 ubin lah kurang lebih itu. 100 ubin dan aja. Satu putaran itu sampai waktu itu kalau tidak salah sampai 2,5 tahun masih berbuah. Wow. Alhamdulillah. Berarti pas masih bagus ya. Iya, tergantung perawatan juga. Padahal 2,5 tahun panen terus setiap minggu sekali. Iya. Satu minggu kalau lagi panennya bagus itu 1 minggu bisa 2 kali Mas. 2 kali. 1 kali berapa? 1 kali kalau diambil saja satu pohon itu misal 2, 3 1 kilo lah. Pada 1 pohon itu kalau lagi panennya bagus, bisa, pemupukannya bagus, perawatannya bagus, bisa sampai 5 sampai 6. Berarti kalau di rata-rata 1 kilo itu sudah 6 kilo. Kalau misalnya 1 kilo 2.000 saja udah berapa? 12.000 lah ya 1 pohon itu. Ya kurang lebihnya seperti artinya itu. Pak Yatno ini pernah mengalami bagaimana bertani tanaman-tanaman hortikultura, tanaman pangan. Betul, iya. Dan itu pernah menguntungkan juga di dunia itu. Iya. Nah ini mulai masuk ke bonsai ini teman-teman. Ini kebun bonsai ini loh. Ini saya juga heran loh, di tengah yang lainnya sini sebelah ada pepaya dan cabai, di sana ada yang tanam padi. Kok di sini tanaman hutan dan kayak gini nih tanaman bonsai ini mulai kapan Pak Yatno punya hobi kayak gini nih? Sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi ini udah 3 tahun ini? Umur cangkokan ini, dari cangkokan ini sekitar 3 tahun sudah Mas. Sudah 3 tahun. Jadi awalnya saya begini, bukan saya bosan bertani cabai, bertani sayuran, bukan. Sebenarnya itu juga tetap saya masih hobi, dan kebetulan juga di sela-sela pohon yang lahan yang satu itu ada saya tumpang sari dengan cabai rawit. Di sana juga dibonsai juga? Iya, dibonsai, hanya saya tumpang sari dengan cabai rawit karena itu memang dari dulunya suka tanam seperti itu ya. Hanya karena apa ya? Saya pikir karena pertanian hortikultura itu sebenarnya cukup banyak waktu yang dibutuhkan. Sehingga perawatannya sehingga saya mikir-mikir beralih kepingin mengenal bonsai dari teman saya yang mengajak saya sering lihat ke pameran, sehingga saya tertarik lihat bonsai-bonsai yang ternyata itu merupakan komoditi yang cukup lumayan hasilnya. Kalau saya lihat di pameran itu ya memang cukup harganya lumayan lah, jutaan rupiah, sehingga saya tertarik walaupun pengalaman saya masih nol, tapi tetap saya ingin belajar dan terus belajar. Ini dari mulai 3 tahun yang lalu itu berarti jenengan memang beranjak dari nol, yang belum pernah tanam bonsai, belum pernah membuat bonsai. Awal mulanya saya itu ada komunitas di Kebumen itu ya. Ada komunitas bonsai di Kebumen, kebetulan itu sedang berkumpul, saya ikut gabung Mas. Oh gitu. Nah, disitulah saya mulai terbuka, mulai tertarik dengan perbonsaian. Tetapi karena memang saya belum punya bahan yang bagus, maka saya berawal dari nol, dari cangkokan itu Mas. Ini berarti aslinya cangkokan dulu? Cangkokan yang paling sebesar ibu jari tangan lah dulu. Aslinya 3 tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu. Sekarang itu sudah segede ini? Ya tergantung perawatannya. Tergantung perawatannya? Iya. Dan ini dulunya 1 ibu jari tok 3 tahun yang lalu? Dan jenengan paling nyangkok berarti dari kayak gini ya? Iya. Dari temen itu nyangkok kayak gini? Saya beli dari temen, kemudian saya tanam di lahan yang tadinya itu lahan pepaya tadinya. Tapi, ini lahan ini? Iya, saya habis-habis tanam pepaya, tapi hasilnya kurang maksimal. Kemudian saya beralih, saya selingi dengan cangkokan ini. Beringin, berarti jenengan pertama beli apa Pak? Tanaman beringin ini atau apa yang di sini? Atau awal mula saya itu beringin jenis kimeng Mas. Ini apa bukan? Iya, ini jenisnya yang ini. Beringin jenis kimeng. Beringin jenis kimeng. Beringin yang memang daunnya nggak sebesar-besar daun beringin pada umumnya itu ya? Iya, kalau menurut saya ini karena saya masih awal, sehingga saya tertariknya perawatan cukup mudah Mas. Kemudian daunnya juga sudah kecil-kecil, karakter batangnya sudah kelihatan tua walaupun umurnya baru beberapa tahun. Jadi terus bisa juga
ditempel, ini model tempel. Oh, ditempel. Ini juga Mas. Tadinya ya, ini kan nih, belum ada cabang ini Mas. Karena ini tadinya kan satu ibu jari. Iya, terus tumbuh gitu. Kayak angka 1 itu Mas. Kemudian setelah dari awalnya itu memang dari cangkokan itu saya belah jadi 4 itu Mas. Oh, hasil cangkokan yang dari beli di temen, dibelah jadi 4. Kemudian saya buat media dengan karpet, ini saya isi karpet seperti ini, diisi dengan media. Dengan media seperti itulah ya. Dengan media itu kalau dulu saya itu sekam, kemudian pupuk kandang dengan tanah aslinya sini. Oh iya, medianya. Berarti medianya itu ya, medianya sekam, tanah asli sama pupuk kandang. Tanah asli sama pupuk kandang. Kalau perbandingannya kalau dulu saya itu sekamnya 2, pupuk kandangnya 1, terus tanah aslinya 1. Sebagian besar sekam berarti ya. Diaduk jadi 1. Masukin karpet yang membulat seperti itu. Iya, kemudian cangkokan ini kan saya belah jadi batang yang dicangkok udah tumbuh akarnya. Udah tumbuh akar, saya bersihkan medianya. Saya cuci dengan air, udah bersih, saya belah jadi 4. Kemudian saya ganjel sehingga bentuk awalnya itu sudah langsung jadi belahan 4. Digar kayak gini ya berarti ya. Iya, dibuka mekar. Dibuka gitu, tapi ini enggak sobek sampai ke atas gitu ya. Paling sekitar maksimal ya 5 sentian lah, 5 sampai 10 sentian lah, tergantung besar dan besar kecilnya cangkokan itu. Termasuk ini, kenapa akarnya sudah kelihatan gede, ini berarti pembelahan dari awal saat cangkok dulu. Iya, betul. Langsung dibagi 4. Iya, betul. Kemudian untuk mempermudah perawatan akar dan pembentukan akar itu dulu, ini saya sebelum saya kasih media, ya media setengah ya Mas, setengah dari karpet itu saya isi media setengah, kemudian di tengahnya saya kasih tatakan itu dengan karpet. Di bawah akar yang dibelah jadi 4 itu ada tatakannya. Ada tatakannya dengan tujuan itu biar akarnya itu larinya ke samping, jadi mudah untuk perawatannya Mas. Jadi langsung akarnya ke sana langsung ya, nggak menghujam ke dalam. Betul. Jadi bisa megar gini ya akarnya. Jadi misalnya ini karpet ya, ditaruh di media, kemudian cangkokannya saya taruh di atasnya. Kemudian akarnya ini saya tata Mas ke samping. Ke samping. Ya, diatur ke samping lurus. Nanti akarnya ke media yang di sini betul, di luarnya karpet itu. Nanti keluar ke media baru masuk ke tanah. Ini saya timbun sampai rata dengan karpet itu. Baru nanti biar enggak tumbang ini saya kasih cagak lah ya, saya kasih turus dengan bambu, kemudian saya ikat. Sekitar 3 sampai 4 bulan itu saya bongkar lagi Mas. Ya, bongkar lagi. Ya, saya bongkar, saya gorek, bukan saya bongkar ini, tapi saya bongkar tanahnya. Saya tata, lihat perkembangan akarnya, baru saya tata lagi. Ya, kemudian dari belahan 4 ini sudah mulai bergerak ambiumnya, sudah kayak menyatu. Dari 4 ini saya belah lagi Mas. Wah, dari 4 tadi, setelah 4 bulan dibelah lagi? Iya, saya belah lagi Mas. Saya ganjel, saya belah lagi, jadi satu pohon 8 itu berarti. Ada yang 8, maksimal 8 lah. Ada yang 6, ada yang 7. Tergantung dia jadinya gede atau enggak. Iya, yang gede dibelah jadi 2. Kalau yang kira-kira tumbuhnya besar, itu saya belah lagi Mas. Dengan tujuan biar bawahnya ini besar, semua sisi pohon itu ada perakaran yang ke samping gitu ya, tujuannya. Betul, makanya ini semua ada akar ke sampingnya gitu ya. Iya, ini juga sudah melalui tahapan Mas. Jadi akar yang pertama tumbuh, ini saya potong ya. Oh, dipotong bareng? Saya potong Pak? Ini saya potong, kemudian tumbuhkan Mas. Tumbuh akar-akar kayak gini nih, akar-akar baru seperti ini. Ini habis dipotong juga nih Pak? Iya, ini habis dipotong. Ini juga ya dipotong ini ya? Iya, ini saya seleksi lagi, tak ambil 2 kiri kanan. Yang lain saya buang, bersihkan. Kemudian saya timbun lagi. Dengan tujuan itu biar nanti bentuknya kayak ini Mas. Cabang-cabang gini ya? Iya, jadi bentuk akarnya bercabang 2, cabang 2 gitu ya? Ini sudah satu tahapan Mas. Keinginan saya sih ini nanti saya potong lagi. Cabang lagi. 2 cabang, 2 lagi udah cukup lah. 2 tahapan. Itu dari motong ini sampai nanti dia tumbuh dipotong lagi berapa bulan waktunya Pak? Minimal 3 bulan.
3 bulan sudah kelihatan akar, butuh dirawat, dibongkar, dipotong atau disigar iya, gitu ya. Ya butuh dicari yang mana yang kita mau perlukan, yang kita tidak butuhkan nanti kita gunting, kita buang gitu. Setelah dibentuk gitu, diuruk lagi, ya ditinggal lagi. Pergi 3 bulan gitu aja. Iya, ditinggal saja enggak itu. Makanya tadi Pak Yatno perawatannya mudah ya, nggak tiap hari kayak ke kebun gitu ya. Tidak seperti perawatan kayak cabai. Kalau cabai itu kan 2-3 hari semprot. Itu saya tidak ada waktu untuk sih Mas. Jadi makanya saya beralih ke ini. Ini perawatannya adalah pembentukan ya. Kalau ini baru prosesnya baru akar. Program akar, kemudian yang kedua program percabangan, Mas. Ada berapa program Pak di bonsai ini, Pak? Yang awal ya. Awal program akar ya, tadi ya. Untuk yang pokok itu memang dari dasar itu yang kita pentingkan itu program akar sih, Mas. Program akar. Ya, karena di bonsai ini kan akar ini pembentukan akarnya harus kelihatan kita butuhkan. Kokoh gitu ya, kalau di pohonnya bonsai gitu ya. Sebenarnya sih ya dianggap mudah juga enggak. Kita membentuk bonsai, membuat bonsai sebenarnya kita melihat tanaman yang di alam seperti Mas. Cuman hanya kita kecilkan, kita kerdilkan saja. Jadi konsep-konsepnya ya kita meniru pohon-pohon besar di hutan itu tapi dibuat kecil. Caranya kayak gitu tadi perlakuannya. Untuk ini akar ada baru programnya. Baru akar ya Mas. Terus apa lagi selain akar Pak? Yang kedua baru sampai ke percabangan Mas. Pembentukan cabang. Jadi ini yang saya harapkan kan cabang 1, cabang 2. Kemudian back di belakang, cabang ketiganya di belakang. Ada back barang. Kemudian yang ini untuk terusan, kanopinya. Ya, untuk kanopi ini. Harapan saya sesuai dengan saran-saran teman dan ketentuan dari PPBI, dari grup bonsai itu juga. Ada PPBI, ada persatuannya ya ternyata ya? Ada persatuannya. Oh, ya. Grup bonsai. Sebenarnya ini ada istilahnya ada pakemnya lah Mas ya. Oh gitu, setiap bentuk batang itu ada pakemnya? Ada pakemnya. Tadi satu ada apa? Batang apa? Ada kanopi, ada back, apa istilah apa aja itu? Ada tangan 1, tangan 2, cabang 1, cabang 2. Kanan kiri ini, cabang 1, cabang 2. Terus ke belakang ini? Kemudian ini back. Nah, ini ke atas ini kanopi? Ke atasnya ini kanopi. Sebenarnya 4 saja udah cukup lah Mas. Tanpa kanopi? 4 dengan kanopi. Oh, 4 dengan kanopi ini. Sini enggak butuh ke depan? Ke depannya nanti kita isi dari kanopinya ini kita pecah lagi Mas. Oh ini nanti akan tumbuh, kayak ini nanti dipelihara? Nah ini juga untuk mengisi calon kanopi? Iya, untuk mengisi, ini kan kosong ya Mas di belakang. Untuk mengisi dimensi yang kosong saja lah Mas ini nanti. Jadi ini juga ada beberapa tahapan Mas, ini hanya baru 1 tahapan. Yang pertama itu baru tahapan pertama saya potong. Ya, keinginan saya nanti saya ambil 2 ini cabangnya. Seperti ini kan, ini tunas baru Mas. Nanti saya potong segini. Nanti saya ambil tunas 2 saja lah di kiri kanan. Ya. Tunas ini? Iya, tunas ini. Jadi prosesnya kan nunggu tunas ini nanti proporsional dengan batang ini. Sebesar ini nanti nunggunya tunas yang baru tumbuh ini? Iya, keinginan saya sih cabang 1-nya ini lebih besar. Karena logikanya kan, karena kenapa sih ini yang cabang 1 lebih besar, karena lebih dekat dengan tanah ya, dengan akar, otomatis kan dibuat lebih kokoh, lebih besar. Makanannya lebih banyak mungkin ya. Jadi batang 1-nya lebih minimal itu sepertiga dari batang Mas. Cabang 1-nya. Cabang pertama dari akar. Keinginan saya seperti itu biar kelihatan proporsional. Kemudian cabang 2-nya harus di sebelah kiri, kalau ini di kanan, kemudian yang keduanya di kiri. Seperti tangan gitu ya? Iya, kanan kiri. Jadi ini untuk menutup percabangan berikutnya. Ini baru cabang, nanti ada anak cabang, ada ranting, ada cucu ranting, ada cicit ranting. Itu nanti tahapannya udah berapa tahapan itu Mas. Ini baru dasar, baru bikin bahannya Mas, belum bonsai belum. Ini 3 tahun belum bonsai Pak? Belum, baru bahan ini. Baru bahan. Dan masih berproses ini udah 3 tahun ini. Iya, udah 3 tahun baru proses
program akar, kemudian program ini tapi ini emang dipotongin sengaja itu ya, sengaja karena memang dia nggak pengen numbuhin ke atas ya. Iya, jadi karena yang tidak saya butuhkan menurut tidak saya dibutuhkan tidak dipotong dibutuhkan. gitu ya. Jadi yang tidak dibutuhkan saya potong, kemudian potongannya ini biar tidak mengering. Iya, ini merah-merah apa ini Pak Yatno? Ini saya tutup dengan salep kambium Mas, dengan tujuan biar tidak membusuk potongannya, dan kambium cepat menutup. Oh, jadi kalau dikasih ini walaupun betas batang dipotong kayak gini, dia nggak busuk kayunya, nggak busuk kayunya. Terus nanti kambiumnya bisa rapat gini. Ya, cepat nutup. Ini pun ada tekniknya, kalau menurut saya ini harus dibuat kayak cekung Mas. Oh, ini dikorek lagi ke dalam. Dikorek lagi. Kalau ini jadi kulit kambiumnya nanti bisa gapet gini ya Pak? Nutupnya jadi nanti rata. Kalau potongannya ini tidak dibuat cekung, nanti tumbuhnya itu melentrung kayak gitu Mas. Oh, kambiumnya. Iya, kambiumnya jadi enggak sesuai pada yang kita inginkan. Walaupun kan nanti ini walaupun nggak cekung tetap rapat ini nantinya, Pak. Rapat, insya Allah rapat. Jadi seolah-olah nggak ada bekas batang yang dipotong di sini. Seolah-olah ini tidak ada pemotongan. Jadi nanti kalau nutupnya kambium sudah kayak batang aslinya. Batang asli jadi satu gitu ya. Cuma keinginannya kan yang ngepen, artinya dari besar mengecil seperti itu. Oh gitu, nggak ada bentuk yang tidak rata, jadi seolah alami gitu ya. Seolah kayak alami. Padahal ini bekas batang cabang-cabang yang dipotong dan ditutup pakai salep kambium bisa masuk rapat lagi. Iya betul. Kalau nggak ditutup bosok ya Pak, atau gimana? Kalau ditutup itu resikonya nanti ini mengeringnya, kita kehendaki segini ya Mas motongnya. Berarti yang saya inginkan kan segini. Iya. Kalau tidak ditutup kambium kadang turun Mas. Nanti tumbuh cabangnya malah dari bawahnya lagi karena ini mengering. Bahkan ini nanti ada tunas seperti ini pun tidak bisa tumbuh. Oh gitu. Jadi malah mati. Salep kambium. Iya. Jadi dia busuk di alam gitu ya, tanpa ini kayaknya mungkin kayak ada anti busuknya juga mungkin ya. Iya, itu di salep ini ya. Iya betul, kayak apa itu ya? Fungi anti gitu. Septik apa ya? Oh gitu. Iya. Ini ada dijual di umum juga kayak gini salep-salep? Itu tidak ada Mas. Loh, itu ada teman saya atau di agen-agen yang khusus jual kebutuhan untuk bonsai, dari kawat, dari peralatan, dari gunting, catok, ini kawat gergaji juga nih ya. Ya, ini tujuannya untuk bentuk sesuai dengan kalau di toko pertanian umum nggak ada? Tidak ada. Berarti di komunitas-komunitas gitu? Betul. Online pun sekarang udah banyak Mas. Oh, online udah online ada? Sudah banyak. Salep-salep kayak gini, kawat-kawat gini ya? Iya. Ini juga bukan kawat bangunan ya Pak? Bukan, itu asli. Maksudnya ini kawat khusus untuk bonsai? Untuk bonsai. Ini untuk membentuk mau dibelokin kemana itu terserah kita gitu ya? Untuk membentuk sesuai dengan keinginan kita Mas. Kita mau bengkokkan kemana, batangnya nanti mau ke arah mana gitu ya, baru kita arahkan sesuai dengan keinginan yang kita inginkan, sesuai dengan keinginan kita. Dia nggak patah tapi bisa terbentuk. Betul. Batangnya gitu. Betul. Dan ini bisa dipakai beberapa kali kalau ingin itu. Hemat kawatnya hemat. Nanti dibuka, diluruskan, bisa dipakai lagi Mas. Nah ini proses pemotongan terus menjadi rapat lagi kambiumnya, jadi pohon yang nggak kelihatan, prosesnya berapa bulan? Itu cukup lama Mas. Tergantung perawatan juga, artinya tergantung pemupukan juga Mas. Jadi ini juga butuh dipupuk ya. Pupuk dasar memang ada dari awal, memang pupuk dasar. Tadi medianya kan tadi 3. Iya medianya. Terus kemudian ada pemupuk. Yang keduanya itu saya kasih fermentasi pupuk kandang Mas, dari pupuk kotoran kambing itu saya fermentasi, kemudian saya taburkan, saya timbun lagi di daerah perakaran. Ya kurang lebih ya, tidak terlalu dekat dengan akar sih Mas. Takut nanti busuk. Akar yang masih muda itu takut membusuk, jadi ya kurang lebih setengah meter atau 30 cm dari batangnya ini. Kemudian kadang untuk menginginkan daunnya agak kelihatan biru mences, saya kasih juga itu Bang, urea. Tapi ya secukupnya, biar daunnya seger gitu ya. Iya betul.
Terus kadang juga butuh penyemprotan karena banyak apa ya? Oh, hama-hama juga kutu ada. Loncat apa ya? Kutu kebul. Kutu kebul itu. Ya, kutu kebul ya. Ya, itu juga saya semprot di insek juga. Di insek ya. Tapi nggak sampai menyebabkan tanaman mati kan kalau kutu-kutu hama itu. Tidak, hanya hanya mungkin itu berpengaruh terhadap cepatnya pertumbuhannya, pembentukan betul. Kambiumnya nutup segala macam. Pertumbuhannya tidak normal, Mas, karena daunnya itu memang kayak enggak normal pertumbuhannya. Wow, ini banyak sekali sahabat tani ilmu-ilmu tentang bonsai. Ini saya jujur baru tahu nih Pak Yat. Ya, sebenarnya mohon maaf ini saya bukan berarti saya menggurui, cuma saya ini masih butuh belajar dan terus belajar. Nah, ini Pak Yatno. Tadi kan kita udah tahu beberapa cara mengembangkan akar, membentuk terus membentuk batang. Ada teorinya ternyata kanan kiri dan belakang dan kanopi. Terus ini dikerat-kerat selain untuk dibuang ini diapain Pak Yatno ini? Ini ada akar-akarnya, ini nanti dimanfaatkan atau apa? Nah, ini setahu saya bukan cangkok. Kalau cangkok kan ada tanahnya Pak. Ini kok bisa kayak gini nih Pak? Tadinya rencananya mau dicangkok Mas. Hanya karena terlambat memberi tanah, memberi media sehingga tumbuh akarnya seperti ini. Tapi tidak apa-apa Mas. Ini nanti bisa, kalau menurut saya ini namanya cangkok angin. Artinya cangkok tapi tidak ada medianya. Tapi insya Allah bisa tumbuh Pak. Bisa tumbuh Mas nanti. Oh, enaknya beringin tuh kayak gitu. Iya, betul. Jadi dikerat gini, dikerok, nanti dia bisa tanpa ada tanahnya bisa kayak dicangkok ya. Betul, kayak gini, betul. Ataupun kita manfaatkan untuk membuat gabungan Mas. Jadi di lahan yang satu lagi saya buat gabungan dari beberapa cangkokan. Berapa kayak gini? Cangkokan kayak gini beberapa dijadiin satu itu. Keinginan kita membuat yang sebesar seberapa. Kalau ada yang saya buat gabungan itu sampai sekitar 80-an cangkokan. 80-an gini? Ya, ada yang 30, ada yang 25, tergantung. Jadi ini kayak kita. Gini ya, kayak gini ini digorok, ya, terus ditempelkan ke beberapa gini, jadi satu gitu. Digabung jadi satu, kemudian sekalian kita arahkan untuk bakal cabangnya, cabang 1, cabang 2 ini sudah kita program dari awal memang. Membentuk ya, seperti apa? Untuk bentuknya seperti apa kayak gitu. Baru nanti saya ikat. Kalau nanti sudah tumbuh, itu yang saya praktekannya, bukan saya menggurui, maaf. Saya ikat ya, dengan rafia. Kalau sudah tumbuh subur, baru kita tak atur lagi Mas. Tak tempelkan, kadang tak paku. Ini bisa digabungkan dengan pohon yang sudah ada berarti nih Pak? Bisa. Nah ini tadinya di sini tidak ada cabang Mas. Oh, cabangnya hanya ini cabang 1, cabang 2-nya ini kosong. Ini buatan ini? Iya, akarnya juga di sini kosong. Jadi saya ambil cangkokan kayak gini nih? Ya, kayak gini. Kemudian ini saya buat lubang di sini, dilukai pohon utamanya ini. Dilukai, lebarnya sesuai dengan cangkokan yang mau kita tempel Mas. Ini cangkokannya juga dilukai bagian sini? Iya, kalau misalnya ini kira-kira diameter 2 cm ya nanti kita buat lubangnya 2 sekitar 2 cm. Jadi kayak 2 diterapkan gitu, dijadiin 1. Dan diupayakan itu nanti besarnya cabang ini dengan lubangnya ini rata jadinya Mas. Jadi nggak kelihatan ya ini? Jadi nggak kelihatan sambungan. Ini padahal 2 Padahal ini tempelan Mas cangkokan ini. Termasuk akarnya ini? Iya, karena akarnya di sini kosong. Ditambahi bisa? Untuk nambahi saya ambil cangkokan, saya tempel. Untuk cabang 2-nya ini. Luar biasa teman-teman. Ini enggak begitu kelihatan saya tempelan. Saya nggak tahu loh kalau ini tempelan. Padahal ini tempelan ini. Kalau yang ini asli Mas. Ini tempelan, kalau ini asli. Iya, betul. Oh, apa ini Pak? Bekas-bekasnya ini bukan? Nah, ini bekas, masih ada kelihatan ratanya sayatan ini. Tapi nanti ini akan hilang ya, akan jadi rata jadi. Walaupun tidak hilang, malah membentuk kayak karakter tua kayak gitu loh Mas. Kayak ada alurnya. Iya ya. Itu, iya. Aduh, ini ilmu baru ini sahabat tani. Ternyata pertanian kita itu bukan hanya pertanian budidaya yang berproduksi tanaman pangan, tanaman horti. Yang saya harapkan dari petani bonsai itu bisa diakui Mas. Jadi petani bonsai di Indonesia ini kelihatannya kayak kurang di mana ya Mas? Emang nggak diakuin petani ya? Jadi kayak seniman sih Pak. Iya. Saya juga bingung tadi kalau ngobrol tentang bagaimana menambahin akar. Tapi
Sebenarnya di samping kita bertujuan untuk apa ya, yang namanya usaha pasti kita endingnya ke hasil ya, Pak. Ke hasil, hasil. Ya. Hanya karena memang saya suka ya, saya senang dengan seni, dengan yang indah-indah, maka saya tertarik dengan ini, dengan apa? Oh ya, ini dunia bonsai seperti itu. Selain ada nilai seninya, biasanya kalau barang seni itu harganya mahal, sahabat tani. Iya. Dan ini seni di bidang pertanian ya ini, ya bonsai. Karena kita membuat karya seni itu nggak hanya dengan melukis di kanvas, nggak hanya dengan musik, dengan lagu, tapi dengan tanaman juga bisa gitu ya, Pak ya. Betul. Dan beliau salah satu seniman tanaman kita nih. Ini termasuk udah master kalau lihat saya nih. Pohonnya di sana bibitnya banyak banget, sahabat tani. Nah, hitung-hitungan keuntungan dari karya seni ini Pak nih. Ini boleh nggak? Sebentar saya lihat itu ada yang sudah dibeli sama teman. Wah ya, kita lihat sahabat tani. Kita sambil jalan-jalan ya. Tapi masih nitip, Mas. Oh, ini ada yang udah laku. Iya, saya katanya nitip 6 bulan karena lahannya di sana belum siap. Lahan belum untuk siap. pindah, jadi masih nitip, Mas. Tapi sudah alhamdulillah sudah ada yang laku, beberapa ini sudah ada yang terjual. Berarti bukan ini ada yang beli ke sini, ke lahan sini juga langsung ya, Pak? Iya, betul. Karena dari komunitas juga ada teman-teman yang saya kadang posting di media, kadang-kadang itu tidak sering ya. Itu kadang tertarik, terus datang ke lahan. Saya ambil ini gitu ya. Termasuk ini udah bukan punya Pak Yanto ini berarti? Ini belum, ini masih. Oh, ini masih. Yang sudah terjual yang di belakang, yang di sana sebelah utara. Ini masih punya Pak Yanto, belum laku ini. Kalau mau beli nih. Ini Pak, ini di harga berapa kalau ada yang beli? Ini sudah lengkap ini, Mas. Ini udah jadi ya. Ada batang kanan kiri udah di. Ini enggak anu ya, Mas. Enggak apa ya? Enggak umuk ya. Iya, enggak umuk. Ini kemarin sama teman sudah ditawar 1 juta, saya belum pusing. Masih sayang. Ini 1 juta, Pak? Betul. Sudah belum dilepas? Belum. Masih kalau percabangan sudah cukup. Cabang 1, cabang 2. Backnya sudah ada, terusannya, atasnya udah ada, akarnya juga sudah cukup lengkap. Banyak masih belum puas, kalau dilepas itu masih banyak. Ini nanti dipotong berarti, Pak? Betul, nanti dipotong biar tumbuh kayak gini. Kenapa ini belum saya potong? Karena ini belum besarnya, belum proporsional dengan bawahnya. Oh, ini nanti harusnya besar karena segitu. Iya, ini masih kelihatan kecil. Kalau nanti dipotong perkembangannya lambat, Mas. Oh, jadi ini masih dibantu pucuk. Daun ya. Iya, daun ini sekalian bentuk batang Kalau pangkal. sampai pucuknya ini dipotong, nanti pertumbuhan ini lambat, Mas. Oh, gitu. Jadi masih los nanti ini kalau. Berarti masih ada proses lagi, walaupun memang sudah cabang-cabangnya lengkap. Betul. Ini udah ditawar 1 juta belum dapat jabatan ini. Yang 1 juta alhamdulillah belum saya kasih. Ada yang sudah saya kasih ke coba teman. Yang sudah dikasih orang tuh, yang sudah dikasih orang harganya berapa, terus kita lihat sahabatannya bentuknya kayak gimana. Ini hutan bukan sembarang hutan, teman-teman. Jadi ini hutan karya seninya Pak Yatno. Ada 2 yang sudah laku. Wah, ini salah satunya. Ini saya lepas 2,5, Mas. Wow, 2.500.000. 2,5 juta. Ini 2.500.000. Jadi 5 juta sama ini 2. Ini sama ya, ini. Betul. Ini sama ini. Jadi teman ada yang datang ke lahan katanya suka, senang dengan ini. Dengan ini sama itu. 2 pohon ini terus dia minta 2 pohon. 5 juta. 5 juta ini. Wah, ini udah nggak main-main harga kayak. Ini saya pusing nih ngeliat kayak gini 2.500.000, teman-teman. Ini tinggal kalau tanam padi 2.500.000 itu berapa ton itu? Tapi prosesnya ya lumayan, Mas. Prosesnya berapa tahun ini, Pak, menjadi 2.500.000, Pak? Kalau hitung-hitungan efisiensi waktu, Pak? Kalau dari awal tanam, saya proses cangkokan ini 3 tahun, Mas. 3 tahun, Mas. 2.500.000. Berarti kalau dari bulan Oktober kemarin, sekarang Desember ya? Sekarang Desember. Desember berarti 3 tahun lebih 2 bulan. 2 bulan lah. 3 tahun lebih 2 bulan.
Dari yang awalnya cangkokan segini nih, dari belinya berapa? 1 jari. Dulu itu kebetulan masih segini mahal, saya beli online segini, ini 17.500. 17.500. Jadi 2.500.000. Iya. 3 tahun, tapi lumayan juga itu 2.500.000. Memang membentuk punya kesenangannya Pak Yatno di lahan terpenuhi ya. Sambil ini rawatannya 3 bulan sekali bongkar, dipisah. Dari Mas tergantung. Nanti kita kontrol, kita cek kalau ada akar-akar yang over, Mas. Akar yang pertumbuhannya subur. Ini seperti ini saya potong, Mas. Dan motongnya ini disesuaikan dengan besarnya batang. Ya, kalau nanti batangnya kecil, kemudian akarnya panjang segini, nanti masuknya ke pot itu membutuhkan pot yang lebar. Sedangkan pohonnya kecil, jadi kan tidak cantik gitu, Mas. Sampai sebegitunya. Iya. Pertimbangannya bagaimana ketika nanti dipindah di pot yang cantik itu, ya harus itu sesuai. Bisa pas. Iya. Walaupun kadang potnya cuma tipis segini ya Pak ya. Betul. Potnya ya, tipis, kotak atau bulat, dan itu masuk semua akarnya bisa gitu ya. Harus kita perkirakan dengan besarnya pot. Iya, ketebalan dan besarnya pot. Soalnya kalau pohonnya kecil, potnya lebar kayak orang pakai sepatu, kegedean, Mas, kan enggak. Rata-rata memang kalau bonsai potnya tipis kecil, tapi pohonnya gede. Nah, iya, dan itu rahasianya kayak gitu ya, sampai kita seleksi akar gitu ya Pak ya. Iya, sebetulnya ini tinggal motong saja sih, Mas. Tinggal potong yang atas, yang cangkokan itu. Yang atas kita ambil terusannya ini, kita arahkan, kemudian kita tunggu kira-kira proporsional dengan batang bawahnya ini, ya baru nanti kita potong. Udah lagi. Jadi, ini udah hampir jadi gitu lah ya. Hampir jadi ini. Oke, ini sahabatannya ini nggak kerasa udah mulai gelap ini langitnya Pak Yatno. Ini terima kasih saya udah diperkenankan hadir. Ini ternyata banyak di sini. Banyak pohon, dan ini berapa ratus Pak kalau di sini Pak? Kalau di lahan satu ini sekitar 120 pohon. 120 pohon kali 2.500.000 dihitung aja teman-teman. Kalau yang di lahan satunya ada lagi sekitar 80-an pohon. 80-an pohon. Nah, buat sahabat tani sekalian dimanapun berada yang pecinta bonsai bisa merapat di sini, tepatnya di desa apa nih Pak? Kedalaman Wetan, Kecamatan Puring. Kedalaman Wetan, Kecamatan Puring, hubungi Pak Yatno. Betul, silakan. Komentar aja di komen sini, minta nomornya Pak Yatno, nanti kita kasih ya. Boleh, silakan. Bisa berhubungan, belajar juga boleh Pak? Boleh, siap, saya terbuka untuk siapa saja. Kalau ingin belajar bersama, saya lebih seneng. Oh gitu, nggak apa-apa ya? Justru saya sambil berbagi ilmu, ya. Saya juga sambil belajar juga. Oh gitu, kalau mau belajar silakan merapat ke sini lah ya. Merapat ke sini, ini ada sampelnya. Yang butuh cangkokan ini kalau di cangkok mungkin ribuan, Mas. Oh ini ya, cangkokan ini buat para penggemar bonsai juga laku ini ya? Laku. Ini dijual juga ya Pak berarti ya? Iya, laku Mas. Rata-rata harganya berapa? Kalau kemarin belinya 17.000. 17.000 belinya ya. Kalau misalnya semurah-murahnya ini yang sebesar ini ya 5.000 ya kita masih untung lah Mas. 5.000? Misalnya. Murah banget itu. Itu tapi terlalu murah kalau. Ya tinggal merapat aja lah ke sini sahabat tani. Kemarin sih ada temen yang ngambil itu saya kasih berapa itu? Kasih 10.000 Mas. 10.000 murah daripada 17.000. Tapi ngambil sendiri di lahan. Tinggal ke sini aja pokoknya wis nggak usah. Motong sendiri. Nggak usah mikirin harga, nanti di lobby aja Pak ya. Boleh silakan. Mau berapa tinggal pinter-pinter nawar, ada bahan ratusan di sini. Bahkan ribuan. Oke, kayaknya cukup ya Pak Yatno ya. Iya cukup. Nanti kapan-kapan kita datang ke sini lagi ngobrol. Silakan yang pengen bonsai, kapan saja bonsai, boleh. Kapan saja boleh ke sini. Oke, terima kasih. Iya. Matur nuwun waktunya Pak Yatno. Sama-sama. Ini udah mulai gelap mau hujan nih kayaknya. Ya, saya cukupin dulu. Petani Indonesia berjaya, sejahtera, bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Matur nuwun Pak Yatno. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.